Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini kami akan mempresentasikan menganalisis laporan penelitian tindakan kelas yang beranggotakan saya sendiri, Akmal Ivan Windiatmoko, Oki Oktavia, Erenda Masita, Zamzam Rohman Nur Aini. Latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk menerima pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan. Analisis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang suatu pemahaman ini nantinya bisa dijelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat dari hasil analisis tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisis laporan penelitian tindakan kelas, sehingga bertujuan untuk mengetahui bagaimana menganalisis laporan penelitian tindakan kelas. Di sini kami menganalisis skripsi dari karya Larus Dia Ramawati berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1 Sekolah Dasar Negeri 3 Kedawung tahun pelajaran 2022-2023. Ari Kunto berpendapat bahwa judul sebuah penelitian yang lengkap diharapkan mencakup yang pertama, sifat dan jenis penelitian, 2, objek yang diteliti, 3, subjek penelitian, 4, lokasi atau daerah penelitian, 5, tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Judul skripsi Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 4 semester 1 Sekolah Dasar Negeri 3 Kedawung tahun pelajaran 2022-2023. Maka dapat dianalisis sebagai berikut. Sifat dan jenis penelitian yaitu menggunakan PTK eksperimental. Yang kedua, objek yang diteliti, peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, subjek penelitian siswa kelas 4. Yang keempat, lokasi atau daerah penelitian, yaitu SDN 3 Kedawung. Yang kelima, tahun atau waktu terjadinya peristiwa, yaitu tahun pelajaran 2022-2023. Hasil analisis bab 1, latar belakang. Pada bab 1 pendahuluan berisi 6 subbab, yakni latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Gaya bahasa yang digunakan dalam latar belakang mengemukakan permasalahan dari lingkup umum lalu mengerucut hingga ke permasalahan utama. Larus Dia Ramawati, penulis skripsi, berusaha menyajikan gambaran permasalahan dimulai dari lingkup pendidikan yang menurutnya penting diadakannya sebuah proses pembelajaran sebagai aplikasi dari salah satu tujuan pendidikan nasional. Lanjutnya, ranah alur pembahasan diperkecil dalam lingkup yang lebih sederhana, yakni pembelajaran matematika, sampai pada ranah materi yang dipilih, yakni materi volume tabung. Hasil analisis selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dalam skripsi ini terdapat berbagai masalah yang dapat diidentifikasi. Secara umum, masalah berlatar belakang dari fenomena pembelajaran matematika yang lazim dilakukan di sekolah dasar. Penulis merasa pemilihan masalah dalam skripsi ini baik karena didasari oleh dorongan dari diri sendiri untuk kebutuhan memperoleh jawaban serta upaya melakukan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Masalah tercermin dari fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu masalah yang diangkat oleh saudara Diah Larus Rahmawati adalah siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Masalah ini juga terdapat pada latar belakang dan ditulis sebanyak lebih dari 1 kali. Seakan menekankan bahwa itu adalah salah satu identifikasi masalah yang akan diangkat. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Untuk menghindari pembahasan yang terlampau luas, maka saudara
Larusdia Rahmawati melakukan pembatasan masalah yakni 1. Menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. PBL ini termasuk dalam batasan masalah agar penulis tetap terfokus pada PBL seperti yang tertuang dalam judul skripsi. Yang kedua, siswa belajar berpikir kritis, keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan memperoleh pengetahuan. Seperti pada judul, penulis melakukan penelitian terhadap siswa kelas 6 SDN 3 Kedawung. Yang ketiga, mengukur aktivitas hasil belajar siswa. Aktivitas diukur dengan lembar observasi, yang nanti sebagai pedoman pengamatan kegiatan. Tes ini berguna untuk mengetes aspek kognitif siswa. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat korelasi yang baik. Artinya, dalam penelitian ini berusaha untuk dapat menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Contoh dari rumusan masalah, apakah proses belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1 SD Negeri 3 Kedawung tahun pelajaran 2022-2023, sedangkan untuk tujuan penelitian, penggunaan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1 SD Negeri 3 Kedawung tahun pelajaran 2022-2023. Dari contoh rumusan masalah dan tujuan penelitian masih berhubungan karena sama-sama membahas mengenai proses pembelajaran menggunakan PBL dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1 SD Negeri 3 Kedawung. Hasil analisis bab 2. Bab 2 berisi kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Pada kajian pustaka, penulis menggunakan beberapa skripsi sebagai referensi dan sandaran teoritis dan beberapa buku lainnya sebagai komparatif dalam upaya membahas permasalahan dalam laporan ini. Secara umum, bahasa penyampaian yang digunakan jelas dan mudah dimengerti. Penggunaan kutipan dalam struktur tulisan juga baik. Larusdia Rahmawati secara konsisten menggunakan footnote dalam teknik mengutip. Kekonsistenan juga ditunjukkan dalam penggunaan multi-level list. Dari skripsi ini terlihat Larusdia Rahmawati menggunakan urutan 1 A kapital, 1 A kecil dalam memisahkan tingkat bahasa. Hasil analisis bab 2, Larusdia Rahmawati tidak lupa mencantumkan dari banyak definisi yang dikemukakan, lalu mengambil satu benang merah yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil analisis individu, sehingga dapat dijadikan landasan operasional atau definisi operasional. Hasil analisis bab 3. Untuk mengetahui metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu metode, setting, waktu, subjek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, indikator kinerja penelitian, dan prosedur penelitian. Dari bahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas yaitu Problem Based Learning X dan variabel terikat yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa Y. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas atau independent variabel, sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau independent variabel. Dalam bahasa berbeda dapat dikatakan bahwa problem based learning adalah gejala yang akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa, baik atau buruknya tergantung dari treatment yang diberikan. Berikutnya mengenai bab 4. Bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat kondisi awal tempat penelitian, data pendidik, data siswa, visi dan misi tempat penelitian, dan hasil penelitian. Hasil analisis bab 5 yaitu berisi A. Simpulan, B. Implikasi. Implikasi terdapat dua, yaitu yang pertama implikasi teoritis, yang kedua implikasi praktis, C. Saran. Kesimpulan, berdasarkan analisis laporan PTK pada skripsi karya Larusdia Rahmawati berjudul
Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1 Sekolah Dasar Negeri 3 Kedawung tahun pelajaran 2022-2023. Dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas yaitu problem based learning X dan variabel terikat yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa Y. Pembahasan yang dipilih juga baik karena bercermin dari fenomena yang terjadi sehingga bahasan dan hasilnya dapat dilakukan secara langsung aplikatif dalam perbaikan pembelajaran di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.